Cuma balik lagi, ini level Asia, bukan lagi level Asia Tenggara, di mana Indra Syafri selalu bertuah. Tuah dia ini levelnya cuma di ASEAN doang. Begitu masuk Asia, ya udah auto jadi bulan-bulanan. Kan emang dari dulu kayak gitu. Di mana dari 16 tim yang bertanding, hanya ada 3 wakil ASEAN di dalamnya, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Jangan cari yang nggak ada ya, karena memang yang nggak ada itu nggak pernah diajak. Lagi pula kalau diajak pun nggak bakalan mampu berkompetisi di level ini. Bukannya apa, karena sudah terbukti. Di segala kelompok umur manapun, negara Bani Sarapan tersebut, nggak ada yang mampu mengirimkan satu tim pun untuk mewakili negaranya. Artinya ya memang hobi mereka hanyalah sebagai penonton. Itulah kenapa menegaskan bahwa level Asia ini terlalu keras buat tim kuning ngambang itu. Hola, salam fans Garuda. Kita kan suka ngatain tuh kalau STY ini miskin taktik. Ternyata ada yang lebih miskin taktik lagi, Jir. Kalau dari kemarin beberapa supporter timnas Indonesia pegel ngelihat gaya main STY yang pragmatis, ini lebih parah dari pragmatis. Dibilang pragmatis enggak, ball possession enggak, ofensif enggak, ya. Kayak permainan nggak ada arah. Padahal udah main di kandang sendiri, cuma lawan 10 orang, masih aja nggak bisa menang. Kala Indonesia U20 melawan Jordan U20 di Mandiri U20 Challenge Series sebagai uji coba kematangan persiapan Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari mendatang. Ya emang sih ini cuma trial, tapi ya nggak yang kayak gini juga mainnya. Sebenarnya nggak masalah kalau kalah ya, tapi yang dimasalahin sama penonton ini gaya mainnya. Tidak ada visi, nggak ada tujuan yang jelas. Jadi kayak nggak ngerti mau cari gol ini susahnya minta ampun. Padahal udah lawan 10 orang. Saat kiper utama Jordania melakukan pelanggaran di menit-menit awal, masih di menit 20-an, melakukan pelanggaran kepada penyerang depan Indonesia. Dan akhirnya menghasilkan penalti. Itu pun ampas, kagak bisa ngegolin ke kotak penalti. Setelah Welber Jardim, pemain Sao Paulo dari Brazil, gagal mencetak gol ke gawang lawannya saat eksekusi penalti. Di mana udah lawan 10 orang, ya dikasih penalti pula, masih nggak gol juga. Kalau kata akun Starting Eleven yang membahas tentang skill Welber Jardim, gini caranya main bola yang benar, asik. Nah itu di-review sama Starting Eleven ya, kalian bisa tonton sendiri. Seolah-olah Welber Jardim ini adalah pemain terbaik di U20, yang bisa ngajarin teman-temannya cara main bola yang baik dan benar. Tapi kayak gitu penaltinya. Bisa-bisanya media-media kita terlalu ngebesar-besarin. Kalau ngeliat Welber Jardim, perasaan kagak ada bagus-bagusnya dari dulu. Be aja dia ini sebenarnya, tapi seolah di sini tuh dibangga-banggain lah, seolah pemain ini adalah pemain yang paling baik di antara pemain lainnya. Bahkan ngajarin cara main bola yang baik dan benar kepada para pemain U20 lainnya. Gila nggak tuh? Cuma karena dia main di Sao Paulo sampai segitunya disepong. Ya di mana-mana yang ngajarin main bola yang baik dan benar mah pelatih ya, bukan sesama pemain. Kalaupun sesama pemain paling hanya intermezzo aja, masukan-masukan sedikit. Ya, tapi kan kalau kita lihat dari performa Welber Jardim sendiri di tengah lapangan dari Piala Dunia U17 kemarin sampai sekarang juga B aja, nggak ada yang terlalu spesial dari pemain diaspora ini. Tapi ya, this guy masih muda, kita harus tetap dukung dia. Karena biar gimana pun ini aset kita. Cuma ya, di sini kelihatan banget ceteknya jam terbang para pemain Garuda muda ini, khususnya para pemain lokal yang usianya usia di bawah 20 tahun. Seperti U20 maupun U17. Kenapa? Karena memang mereka jarang mendapatkan tempat di klubnya. Baik di klub Liga 1 lokal maupun di klub Liga 2. Ya beberapa pemain sebenarnya udah ada yang menit bermainnya lumayan, tapi ya tetap aja bukan pilihan utama di klubnya. Kemudian ditambah lagi para pemain diaspora kita ini masih juga harus bersaing di level internasional di klub-klub yang ada di luar sana, dan itu tidak mudah buat mereka. Nah artinya apa? Perlu ada solusi yang harus diberikan oleh asosiasi, dalam hal ini PSSI, dalam menyediakan wadah bagi mereka untuk uji coba untuk bertanding. Bukan uji cobanya cuma di timnas, tapi di liga. Ya buatkanlah suatu kompetisi yang kompetitif untuk para kelompok umur ini. Karena kalau enggak, kapan mereka mendapatkan jam terbang? Imbasnya kemana? Ke SDM di timnas Indonesia. Efek kurangnya menit bermain, ya bagaimana mereka bisa bersaing di level internasional seperti level Asia Tenggara, apalagi level Asia. Sedangkan kurang dari sebulan lagi udah harus menghadapi kompetisi tersengit para tim kelompok umur bawah 20 di Asia, yaitu Piala Asia U20. Sementara mereka aja jarang menit bermain di klubnya. Ditambah minim menit bermain juga di timnas utama, karena memang mereka tidak ada kemampuan untuk tembus ke skuad senior, apalagi skuad utamanya. Bahasa sederhananya yaitu kalah saing atau kesulitan dalam menembus skuad reguler. Ya gimana nggak sulit orang para klub-klub di liga kita ini mementingkan para pemain luar, para pemain asing yang udah uzur dan gak guna juga buat di timnas, sehingga para pemain kita yang jadinya ampas. Itulah kenapa saya bilang para pemain muda ini butuh banget wadah untuk sering-sering trial, memiliki menit bermain dan jam terbang, agar begitu dipanggil timnas, begitu Garuda memanggil, para pemain ini sudah memiliki kematangan secara emosional, secara mental dan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Jadi nggak terlalu lama pegang bola dan gak bingung mau apa setelah pegang bola dan mencari ruang dalam pergerakan tanpa bola. Ditambah era
sepak bola modern ini mementingkan bagaimana cepatnya dalam bertransisi, baik transisi negatif maupun positif, dan sebaliknya. Karena dalam sepak bola modern ini dituntut untuk tidak berlama-lama dalam menguasai bola. Artinya para pemain dituntut untuk segera menyatukan chemistry dan kekompakan dalam suatu tim. Dan semua elemen ini tidak akan didapatkan kecuali memiliki menit bermain yang cukup, atau sering-sering memiliki jam terbang. Sedangkan saat ini kondisi para pemain muda kita malah praktis minim jam terbang. Sementara mereka dituntut untuk lolos Piala Dunia U20 lewat lolos semifinal Piala Asia U20 ini. Di sini bukan berarti kita menyalahkan pemain atau pelatih yang sudah bekerja keras membangun tim ini. Cuma balik lagi, ini level Asia, bukan lagi level Asia Tenggara di mana Indra Syafri selalu bertuah. Tuah dia ini levelnya cuma di ASEAN doang. Begitu masuk Asia, ya udah auto jadi bulan-bulanan. Kan emang dari dulu kayak gitu. Baru lolos ini kemarin. Itu pun begitu kita lawan tim Timur Tengah, ya lawan Yaman aja, salah satu tim terlemah di Timur Tengah, kita nggak mampu menang di kandang sendiri. Hasilnya imbang. Nah, Jordan ini adalah tim yang levelnya jauh lebih baik dari Yaman dari segi kualitas. Apalagi nanti kalau mainnya kayak gini di Piala Asia, ketemu Iran, ketemu Uzbekistan, dan kembali ketemu dengan Yaman. Mau jadi apa tim kita? Ya itulah, kurang-kurangi regulasi kuota asing di Liga Indonesia, harus bisa memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Kali ini PSSI harus sudah mulai tegas kalau memang pengen SDM para pemain timnas Indonesia, terutama pemain lokal dan para pemain muda ini mampu bersaing di level Asia Tenggara dan level Asia, ya harus berani memiliki kebijakan untuk jatah para pemain muda. Itu sangat penting sekali untuk perkembangan SDM para pemain lokal kita, terutama para pemain muda. Karena kalau nggak kayak gitu, ya siap-siap aja babak belur di tiap edisi Piala Asia, mau Piala Asia kelompok umur manapun. Karena biar gimana pun kita nggak bisa selamanya mengandalkan naturalisasi tanpa pengembangan bibit muda yang berkualitas. Itulah kenapa dibutuhkan menit bermain yang cukup dan yang lebih kompetitif lagi untuk para pemain muda ini. Padahal kalau boleh jujur, di negara-negara yang memiliki kultur sepak bola kuat, di usia-usia mereka ini adalah usia-usia matang yang udah siap panen untuk diincar klub-klub papan atas. Tapi untuk di negara kita, khususnya Asia Tenggara dan Indonesia ini, belum mampu ke arah sana dan akan menuju ke arah sana kalau mereka diberikan wadah. Kalau dari level kompetisi kita diberikan kebijakan dan kesempatan untuk para pemain muda dalam melatih dan memaksimalkan bakat yang mereka punya. Berikutnya, para Garuda U20 ini akan dijadwalkan di tanggal 27 nanti melawan Suriah yang baru saja merdeka. Dan di tanggal 30 akan menghadapi India masih di U20 Challenge Series 2025 ini. Kemudian pada bulan Februarinya, tepatnya di tanggal 13 Februari kita akan menghadapi Iran, kemudian tanggal 16 Februari menghadapi Uzbekistan, dan terakhir di 19 Februari akan menghadapi Yaman pada putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Shenzhen, China. Kemudian adik-adik mereka, para Garuda Muda U17, sudah ditunggu di Piala Asia U17 oleh Korea Selatan, Yaman, serta Afghanistan. Di mana dari 16 tim yang bertanding, hanya ada 3 wakil ASEAN di dalamnya, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Jangan cari yang nggak ada ya, karena memang yang nggak ada itu nggak pernah diajak. Lagi pula kalau diajak pun nggak bakalan mampu berkompetisi di level ini. Bukannya apa, karena sudah terbukti. Di segala kelompok umur manapun, negara Bani Sarapan tersebut, nggak ada yang mampu mengirimkan satu tim pun untuk mewakili negaranya. Artinya ya memang hobi mereka hanyalah sebagai penonton. Itulah kenapa menegaskan bahwa level Asia ini terlalu keras buat tim kuning ngambang itu. Sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas persiapan timnas U20 dan U17 menuju Piala Asia yang akan berlangsung di tahun ini. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching.